kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Jadi kali ini saya akan memberikan materi tentang augmented reality, tentang marketing. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya lebih dalam lagi ya. Jadi, nama saya itu Putu Andika Sebagai Putra. Saya CEO dari Ganesha Inovasi Teknologi. Kemudian selanjutnya itu saya juga sebagai World Developer dan founder dari Innoverse Indonesia. Nah, pengalaman saya sebagai pembicara itu bisa dilihat seminar nasional integer, yaitu tentang augmented reality pada saat itu, kemudian program Roadshow Young Entrepreneur dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, kemudian Sharing Entrepreneur itu di Innoverse, Innover, Kementerian Perindustrian, kemudian narasumber Makin Cakap Digital tahun 2003 dari Kominfo. Ya, jadi di sini juga saya memberitahu bahwa saya sekarang sebagai founder dari Ganesha Inovasi Teknologi. Jadi perusahaan Ganesha Inovasi Teknologi itu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi komunikasi yang melayani jasa pengembangan virtual reality dan augmented reality serta metaverse, dan selanjutnya itu akan masuk ke digitalisasi ke beberapa wisata ya. Nah, di situ ada bisa dilihat dari pengalaman kita di Ganesha Inovasi Teknologi, itu ada beberapa kementerian yang kita kerjakan. Jadi ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Kemenkop, ya, Kementerian Koperasi dan UKM, dan sekarang kita sedang bekerja sama dengan Perumda Perti Bali Santi. Ya, nah itu sekedar pengenalan dari saya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang augmented reality. Ya, jadi apa itu augmented reality? Nah, augmented reality itu salah satu teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan virtual menjadi satu. Ya, itu biasanya itu digunakan untuk pengenalan objek-objek yang benda-benda yang sudah susah kita temukan atau yang harus direkonstruksi ulang. Ya, nah itu bisa dilihat contoh-contohnya di gambar-gambar itu, ada yang berdasarkan dengan GPS dan yang lain-lain ya. Nah, apa saja itu teknologi di balik augmented reality? Jadi teknologi augmented reality itu kita menggunakan yang namanya kamera dan sensor. Jadi baik itu smartphone dan tablet itu kita menggunakan sensornya itu berupa akselerometer, giroskop, dan depth sensor. Ya, itu untuk kamera. Nah, pemrosesannya atau dalam bidang IT-nya itu masuk dalam proses computer vision. Nah, arti dari computer vision itu bagaimana komputer itu melihat, memvisualisasi sebuah objek, ya, itu. Nah, AR itu, augmented reality itu ada dua versi, ya, ada yang marker based dan markerless. Nah, marker based itu objek gambar sebagai pemicunya untuk menampilkan objek virtualnya. Nah, objek virtual dari objek yang kita butuhkan. Nah, untuk markerless itu tidak menggunakan markernya atau trackingnya. Biasanya trackingnya bisa berdasarkan GPS atau bisa berdasarkan dengan bidang datar dan yang lain-lain. Itu biasanya untuk markerless. Nah, itu teori dasar dari sebuah AR. Nah, biasanya penerapan augmented reality itu paling banyak saat ini dilakukan pada bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan itu biasanya digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran,
Untuk kedokteran itu biasanya digunakan untuk visualisasi objek organ atau apa namanya, benda-benda dari alat kedokteran. Kemudian di latihan militer itu biasanya engineering design. Kalau engineering design itu biasanya digunakan untuk menampilkan apa namanya, objek bangunan yang didesain oleh arsitek atau apa namanya, atau mobil yang didesain, mesin dari sebuah mobil itu biasanya juga bisa ditampilkan dengan menggunakan augmented reality. Nah, yang kita bahas sekarang itu augmented reality yang digunakan untuk marketing. Di augmented reality itu untuk saat ini sudah banyak yang menggunakan sebagai marketing. Bisa dilihat itu model-model marketingnya seperti ditampilkan di Instagram filter, ya, filter Instagram itu dia nah, jadi sebelum kita menggunakan augmented reality untuk marketing, kita harus tahu apa saja sih eh, manfaat yang bisa digunakan augmented reality itu untuk sebuah marketing, ya, untuk marketing. Jadi itu yang pertama itu bisa enchant customer engagement. Jadi AR bisa kita gunakan untuk menawarkan pengalaman interaktif. Jadi pengalaman interaktif yang memikat sebuah pelanggan itu sendiri. Jadi pelanggan itu tanpa perlu melihat objek aslinya, dia bisa melakukan interaksi dengan objeknya hanya dengan menggunakan sebuah smartphone, ya, itu. Jadi ini sudah banyak digunakan apa namanya, di bidang penjualan produk, itu sudah banyak menggunakan augmented reality teknologi. Kemudian personalized experience. Nah, augmented personalized experience ini digunakan biasanya banyak digunakan ketika kita memilih suatu benda, ya. Jadi benda yang benar-benar itu bisa kita customize. Misalkan kalau di sini bisa dilihat kursi. Nah, kursi itu bisa di customize jadi berapa seat berapa, kemudian apa namanya, color-nya gimana, itu bisa diatur. Jadi bisa ditampilkan lokasinya di mana, kemudian apa namanya, color-nya seperti apa, teksturnya seperti apa. Biasanya sih banyaknya nanti kita bisa lihat beberapa perusahaan yang menerapkan hal seperti ini, ya. Nah, kemudian, nah di sini juga ada augmented reality itu bisa meningkatkan brand awareness, ya, increase brand, jadi AR dapat menciptakan jadi AR ini juga dapat menciptakan sensasi dan viralitas untuk sebuah produk nanti, ya. Jadi ketika kita menggunakan AR, nah misalkan secara tidak langsung sebenarnya pemilik produk itu akan menerima, istilahnya menerima iklan gratis dari orang yang menggunakan aplikasinya. Misalkan di filter Instagram itu dia ingin mencoba, ingin memviralkan ketika dia bergaya memiliki laptop Apple atau sepatu yang mahal, ya. Nah, di situ kita kan sudah menaruh merek kita, kemudian dia melakukan apa namanya, membuat objek itu tampil. Nah, di situ dia langsung share ke media sosial. Nah, di situ salah satu hal yang mungkin mempermudah atau mempermurah biaya iklan. Jadi tanpa kita perlu
melakukan mengeluarkan biaya untuk iklan, orang lain itu membantu untuk kita mengiklankan produk kita. Bisa seperti itu ya. Nah, kemudian improve product visualization. Nah, kalau di sini biasanya kita bisa juga digunakan untuk mengetahui. Jadi mengetahui produk itu ketika di dunia nyata itu akan seperti apa. Misalkan ini bisa dilihat di gambar ini. Ini kan salah satu objek beras ya, beras yang terbuat dari porang. Nah, waktu kegiatan kemarin di Jerman, jadi kan otomatis kita tidak bisa membawa banyak barang ke sana, ya, banyak barang ke Jerman. Jadi di situ dibuatkan sebuah aplikasi augmented reality untuk memvisualisasi objek itu, ya, objek itu lebih melihat di visualisasi, ya. Nah, ketika dia akan mencoba melihat objek itu dulu, misalkan dicoba dulu, atau yang sekarang yang punyanya Nike itu dia mematchingkan dengan kakinya. Nah, ketika dilihat bahwa objek itu sudah sesuai dengan yang dia inginkan, maka itu bisa langsung dibeli. Jadi tidak ada lagi yang permasalahan ketika dia membeli tapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, barang itu dikembalikan. Itu bisa digunakan menggunakan salah satu hal ini ya, gamifikasi dan entertainment. Jadi augmented reality itu bisa kita gunakan dalam bentuk gamification atau entertainment ya. Jadi menambahkan elemen hiburan atau game dalam pemasaran. Nah, misalkan bisa dilihat di sini ya. Ini salah satu filter Instagram ya, filter Instagram digunakan untuk mempromosikan Bank BI ya, Bank BI. Jadi ketika banyak yang memainkan filter Instagram ini, kan otomatis banyak yang akan mempublish ya, mempublish. Nah, di situ juga seperti yang saya bilang tadi, kita tidak butuh banyak uang untuk melakukan untuk melakukan membayar iklan. Jadi kita bisa menggunakan yang seperti ini ya. Jadi bisa dilihat bahwa dia sebenarnya mempromosikan Bank BI tapi dengan cara yang lain dalam bentuk virtual reality. Nah, untuk aplikasinya biasanya aplikasi praktis atau yang banyak diterapkan untuk AR dalam pemasaran itu ada banyak ya. Ada banyak, itu ada yang pertama itu modelnya yang virtual try-on ya. Ada model virtual try-on. Nah, virtual try-on ini memungkinkan pembeli itu mencoba dari aksesorisnya atau mencoba kosmetiknya atau mencoba pakaian secara virtual ya. Kalau ingin mencoba itu bisa ada banyak yang seperti ini virtual try-on. Kalau yang di filter Instagram itu bisa kita lihat yang modelnya seperti hidung anjing, telinga kucing, telinga kelinci, yang kayak gitu. Ya, itu salah satu virtual try-on. Nah, terus uji coba kacamata, kan itu banyak ada di di filter Instagram. Nah, untuk yang ini virtual try-on dari Garnier, itu Garnier dia memiliki Garnier dari Filipina ya, Garnier Filipinanya.
dia mempunyai aplikasi di websitenya, yaitu virtual try on untuk kita mencoba color rambutnya ya, color rambut dari yang dia miliki. Jadi bisa langsung dicoba colornya seperti apa, itu bisa dirubah-rubah. Untuk warna ini akan berubah seperti apa untuk color rambut kita. Nanti bisa dicoba sendiri. Itu linknya ada di saya perlihatkan di sini. Nah, kemudian ada itu AR powered packaging ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada banyak merek yang memanfaatkan AR untuk memberikan pengalaman interaktif di kemasan produknya. Ya, seperti kalau di mainan itu ada di Kinder Joy, itu salah satunya ya. Kemudian kalau nggak salah dulu ada di sebuah produk di produk susu juga ada untuk packaging. Jadi di sini fungsi dari AR itu sendiri biasanya untuk di packaging itu biasanya untuk menampilkan misalkan cara penggunaan dari produk itu, kemudian informasi tambahan dari produk itu ya, jadi membuat akan lebih menarik. Nah, di situ akan meningkatkan pengalaman dari customer itu sendiri ya. Nah, interaktif print ad. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa diterapkan di menggunakan augmented reality. Nah, biasanya ketika kita melakukan pemasaran yang biasa, itu kita hanya menggunakan iklan media cetak, ya kan? Iklan media cetak yang otomatis dicetaknya itu tulisannya itu akan terbatas dan informasinya akan terbatas dan tidak bisa berinteraksi dengan customer yang penggunanya. Nah, untuk interaktif print ads ini itu bisa menggunakan misalkan salah satunya itu katalog yang dicetak, kemudian dilakukan di embed sebuah augmented reality. Nah, jadi di sana dari katalog itu kita akan bisa menampilkan bentuk visual dari visual 3D-nya dari sebuah objek tersebut. Ya, jadi itu akan lebih interaktif. Misalkan kita mau putar objeknya bisa, kemudian misalkan ada konten tambahannya dalam bentuk video juga bisa, ya. Itu biasanya yang ada di virtual reality untuk media cetak. Nah, print ads ini dia menggunakan teknologi yang tadi itu jadi dia menggunakan marker ya. Jadi menggunakan markernya itu atau penandanya itu akan menggunakan katalog itu tadi. Nah, ada banyak untuk interaktif katalog ini juga ada banyak digunakan di produsen-produsen mobil, produsen mesin, kemudian yang kemungkinan tidak mungkin ketika kita melakukan promosi itu membawa mesinnya kemana-mana, ya kan, atau membawa mobil kemana-mana, itu biasanya menggunakan hal seperti ini, ya. Nah, gimana sih caranya untuk mengimplementasikan strategi pemasaran menggunakan AR atau dengan augmented reality? Di sini kita bahas. Jadi yang pertama itu harus ditentukan tujuannya dulu, ya. Jadi tujuannya apa, ya. Jadi misalkan ingin membuat
atau menaikkan brand engagement-nya. Jadi di situ kita harus menampilkan beberapa produk kita, ya, menampilkan beberapa produk yang ingin kita increase. Nah, kemudian atau misalkan mengedukasi sebuah customer kita. Nah, di situ kita membutuhkan produk itu bisa membuat apa. Jadi AR itu kita bisa buat seperti yang tadi kita menggunakan virtual try-on, itu bisa kita menggunakan virtual try-on-nya. Ya, ini itu jadi dia kita memberikan dia bahwa cara penggunaannya seperti ini. Nah, kemudian memahami target audience, ya. Di target audience-nya itu kita harus tahu perilakunya dia seperti apa, kemudian kemampuan teknologi mereka untuk menyesuaikan pengalaman AR itu seperti apa. Karena AR itu ada beberapa HP yang tidak support untuk menggunakan augmented reality. Jadi misalkan untuk teknologi perilaku orang itu kan akan berbeda-beda. Jadi kalau memang kebutuhannya dia, kita harus tahu referensinya seperti apa dari audiens yang kita butuhkan. Kita berikan pemahamannya tentang augmented reality. Nah, di sini setelah kita tahu itu semua, baru kita memilih platform teknologi yang tepat untuk augmented reality. Nah, yang sekarang sedang berkembang pesat itu ada dua, ya. Ada dua augmented reality. Yang pertama platformnya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan Unity, tapi itu modelnya bentuk aplikasi, ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan Instagram. Nah, di Instagram itu bisa kita gunakan sekaligus join dengan Facebook. Jadi itu bisa kita gunakan dua itu. Jadi Instagram dengan Facebook bisa dijadikan satu. Jadi filter itu bisa dibuka di augmented reality, itu bisa dibuka di Instagram dan bisa dibuka di Facebook. Nah, platform Instagram ini itu kita mengembangkannya menggunakan yang namanya Spark AR. Nantinya itu mengembangkan dengan menggunakan Spark AR. Nah, di Spark AR itu kita ingin mempublish di di sana kita sudah disediakan kebutuhan yang kita perlukan dalam pembuatan augmented reality. Nah, misalkan filter AR itu kita mau gunakan yang markerless, itu juga sudah ada di Spark AR, dan publikasinya itu akan lebih mudah di Spark AR. Ya, jadi tinggal publikasi ke Instagram dan Facebook itu. Nah, di situ juga lebih mudah tanpa perlu banyak coding. Istilahnya kalau di dunia IT itu coding, ya. Jadi ada masukkan kode-kode, tapi kalau di Spark AR itu tidak perlu, ya. Jadi untuk memviralkan AR augmented reality yang kita buat itu lebih cepat viral di Instagram. Nah, dan di sini pun untuk Instagram itu nanti virtual reality-nya itu bisa juga digunakan di Reels yang di-share di Instagram atau di Facebook. Sekarang kan Facebook juga sudah bisa menggunakan Reels, ya. Nah, setelah kita tahu dari dari tujuannya, kemudian ada audiensnya kita sudah tahu, target pasar kita dari
misalkan dari SD atau target pasar kita SMP atau target pasar kita ibu-ibu, itu kan pasti sudah ada perilakunya akan berbeda, ya. Jadi kita buat, setelah itu dibuat konten konten AR yang sesuai dengan visual yang kita inginkan dengan target pasar yang kita sudah pilih, ya. Nah, di situ kita harus misalkan kita buat apa namanya untuk ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu berarti kita akan harus membuat lebih konten atau visualisasi dari AR itu kemudahannya dibuat lebih mudah, ya. Jadi, nah di sini salah satu hal yang sangat apa namanya hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena ketika salah membuat konten atau konten itu tidak menarik di AR itu akan menjadi percuma untuk membuat augmented reality, ya, karena augmented reality itu intinya pada kontennya, ya, dan kemudian baru masuk ke teknologinya. Nah, di sini juga kita sebenarnya bisa juga melakukan promosi lebih lanjut ke apa namanya ke augmented reality yang kita buat di Twitter, Instagram, dan Facebook itu sendiri. Nah, untuk mengukurnya sebenarnya kita bisa mendapatkan indikator pengukuran nanti ketika kita ada di aplikasinya. Ya, ketika kita sudah publish itu akan tampilannya akan ada tampilan seperti YouTube apa namanya YouTube kreator. Nah, di situ kita bisa melihat yang mengakses filter Instagram kita dari mana, kemudian yang melakukan share filter Instagram kita dari mana, kemudian yang melakukan apa namanya berapa yang melakukan share, berapa yang menyimpan video hasil dari filter AR Instagram kita, kemudian berapa orang yang menggunakan itu kita bisa tahu di sana nantinya. Nah, ini beberapa apa namanya beberapa brand yang sukses dalam penerapan augmented reality sebagai marketing, ya. Yang pertama itu ada Nike Fit. Ya, Nike Fit itu dia punya produk apa namanya? Punya aplikasi augmented reality yang dia gunakan untuk penjualan dari produknya. Ya, kemudian ada Starbucks. Nah, kalau augmented reality Starbucks ini dia modelnya akan seperti apa namanya? Tutorial. Jadi ketika kita melihat sesuatu di lokasi Starbucks itu, dia akan memperlihatkan gimana cara membuat kopinya, terus proses pembuatan kopi itu seperti apa, itu. Kemudian ada Domino Pizza Shop. Nah, kalau Domino Pizza Shop ini akan berbentuk game, ya. Jadi berbentuk game sekaligus dia mempromosikan brandnya dia, yaitu Domino Pizza, ya. Nah, yang sekarang yang sekarang ada yang paling banyak digunakan itu ada IKEA Place, ya. IKEA Place itu modelnya akan ketika kita membeli suatu barang, ya, ketika membeli suatu barang itu kita tidak membutuhkan datang ke IKEA dulu, kita melihat barangnya, nggak perlu. Jadi di aplikasi itu kita sudah bisa melihat bentuk visualnya, AR-nya, dalam bentuk visualnya, terus kemudian ditempatkan di mana, seperti ini. Jadi seperti yang ini, ya. Jadi dia bisa memposisikan bahwa di tempat ini cukup atau tidak kursi yang kita akan beli, kemudian color-nya sudah yang kita inginkan agar mencocokkan dengan bentuk rumah atau warna dari tembok, itu, ya. Itu modal dari apa namanya dari IKEA Place. Kemudian ada AR Jack Daniel. Nah, AR Jack Daniel ini salah satu bentuk dari apa namanya
power brand atau dari kemasannya, power packaging ya. Jadi di situ menampilkan interaksi dari objek visual 3D yang ada di gambar logonya ya, logo Jack Daniel itu. Kemudian ada L'Oreal. Kalau L'Oreal ini dia untuk kosmetik tepatnya ya, untuk L'Oreal. Jadi dia hampir sama dengan virtual. Jadi menggunakan strategi untuk virtual try-on ya. Nah, di sini kita bisa lihat videonya untuk Nike Fit. Nike Fit. Jadi dia memilih sepatunya. Kalau Nike Fit ini dia untuk melakukan pengukuran sesuai dengan ukuran kakinya. Bisa dilihat sekarang. Sekarang dia melakukan ukuran kakinya. Jadi akan tahu ukuran kakinya yang sesuai dengan sepatu itu ukurannya berapa. Itu akan ketahuan ukurannya itu 9,5 kemudian mulai dibeli. Ya. Itu untuk Nike Fit. Kemudian ada lagi yang IKEA. Ya. IKEA. Jadi, nah itu dia memposisikan objeknya. Jadi nggak ada lagi yang namanya ukur seperti itu, ukur meteran tadi, menggunakan meteran atau ke tempat itu tidak cukup. Ya. Jadi tidak ada masalah seperti itu lagi ketika menggunakan IKEA Place itu. Nah, jadi posisikan di mana sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu akan sesuai dengan keadaannya di dunia nyata. Nah, mungkin untuk materinya sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, menarik sekali ya untuk materi kita kali ini karena AR itu atau augmented reality tidak hanya untuk promosi semata, tetapi juga bisa meningkatkan nilai dari produk yang dimiliki. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand ataupun bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan selagi kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya, kepada Pak Andika. Nah, jadi informasi bahwa ada juga yang bergabung di grup di meeting kita kali ini, di kelas online kita ini juga dari UMKM. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih atau apa yang cocok atau yang sesuai untuk UMKM dalam penerapan dari marketing melalui augmented reality? Sekiranya apa yang sesuai yang mereka pergunakan untuk marketing? Lalu untuk Pak Andika, apa masuk? Ya. Nah, jadi untuk teman-teman UMKM ini ada beberapa yang join di kelas online kita. Dan sekiranya apa nih Pak yang cocok untuk para UMKM dalam melakukan marketing augmented reality seperti apa? Mungkin ada contohnya Pak, biar teman-teman ada gambarannya. Untuk marketing itu biasanya kita bisa menggunakan
untuk marketing di UMKM ya. Untuk UMKM itu sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya teknologi augmented reality yang memvisualisasikan objeknya ya. Di filter Instagram itu kita bisa melakukan misalkan apa namanya yang kita jual di UMKM itu berupa makanan. Jadi berupa makanan itu bisa divisualisasikan dengan menampilkan di fitur Instagram itu untuk menampilkan makanannya seperti apa saja isinya, bisa seperti itu. Ya, kemudian jika dalam UMKM itu memproduksi sebuah tas atau anyaman, kalau di Bali kan banyak ada anyaman, itu bisa menggunakan apa namanya, bisa menggunakan improvisasi untuk visualisasinya. Jadi kalau objek anyaman atau tas itu otomatis kita membutuhkan visualisasi yang sangat menarik ya. Jadi ketika visualisasinya itu menarik, otomatis orang itu akan melihat bahwa ada keinginan untuk membeli barang itu. Mungkin itu aja sih. Mungkin itu dari saya. Baik, untuk para rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Dipersilakan untuk raise hand ataupun mengetik pertanyaannya di kolom pesan. Jadi ini adalah kelas pengenalan kita untuk augmented reality for marketing, dan untuk selanjutnya kami dari Ganesha Inovasi Teknologi juga akan mengadakan kelas-kelas lainnya seperti workshop untuk bagaimana sih cara membuat atau bagaimana cara merealisasikan augmented reality, khususnya augmented reality Instagram filter atau Facebook filter ini, supaya teman-teman juga yang ada di kelas online ini dapat melakukan praktek untuk pembuatan Facebook atau Instagram filter untuk marketing nantinya. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin untuk ikut kelas selanjutnya, untuk stay di grup, dan karena kami akan selalu mengirimkan informasi selanjutnya untuk kelas online di grup Augmented Reality for Marketing. Baik, ini ada sign dari James. Saya persilakan untuk James. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Andika yang sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat yang saya rasa. Saya ada sedikit pertanyaan Bapak Andika. James. Perkenalkan, nama saya James. Pertanyaan saya simpel sih Pak. Seperti ini pertanyaannya. Apakah AR ini ya bisa menjangkau semua target pasar, khususnya di Indonesia? Karena kalau kita melihat secara demografi, ya, mungkin saya juga ingin menjawab aja dulu ya, mumpung James-nya belum bersuara. Halo? Ya, halo, sudah terdengar suara saya, Pak Andika? Terus saya jawab dari pertanyaannya dari chat dulu ya. Nah, di situ ada yang mempertanyakan dari Andi Tiawan. Saya mau bertanya, kira-kira konsep AR yang paling sederhana yang bisa diterapkan untuk bisnis jasa itu seperti apa ya, Pak ya? Nah, yang pertama kita lakukan untuk bisnis jasa itu udah pasti kita menampilkan brand awareness kita dulu, ya. Jadi kita apa namanya? Kita perlihatkan brand kita dulu. Nah, di situ kita bisa menggunakan filter Instagram. Setidaknya di filter Instagram itu kita bisa menampilkan katalog dari jasa yang kita apa namanya? Yang kita adakan atau kita berikan layanannya. Seperti itu. Itu salah satunya. Ya, itu untuk Andi Tiawan.
Mungkin coba ada permasalahan sedikit dengan speaker saya. Mungkin James coba bisa diulangi pertanyaannya. Oke, ya sudah terdengar ya Pak. Terdengar? Ya, terima kasih Pak Andika untuk presentasi yang benar-benar informatif bagi saya. Pertanyaan saya seperti ini Pak, apakah konsep VR ini bisa mencangkup semua rentan usia dalam pemasaran? Contohnya seperti ini. Ya, kalau kita ketahui kalau generasi-generasi di atas generasi milenial, ya berarti ada generasi X, baby boomers, after war dan lain sebagainya, mereka kan kurang gini nih dengan teknologi. Apakah kita sebagai perusahaan harus menginvestasikan di AR ini untuk dapat menjangkau mereka atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, gini. Sebenarnya untuk AR, terutama AR yang kita gunakan untuk di filter Instagram, itu bisa sekali untuk mencangkup semua yang memiliki smartphone. Intinya seperti itu. Nah, dari smartphone filter Instagram itu ketika punya Instagram atau punya Facebook, itu dia sudah bisa menggunakan augmented reality-nya untuk menampilkan apa sih benda yang akan dia lihat di sana. Nah, untuk saat ini perusahaan yang memang bisnis modelnya itu menjual benda atau menjual objek-objek yang mungkin tidak ada di tempatnya secara langsung, itu lebih bagus menginvestasikan ke augmented reality karena sekarang sudah masuk ke ke teknologi industri 4.0. Ya, dari pemerintah pun mendukung teknologi ini. Jadi itu sangat bagus untuk diimplementasikan karena dari beberapa perusahaan tadi itu dia setelah melakukan hal seperti ini, setelah menggunakan augmented reality itu dia mampu mendapatkan peningkatan penjualan. Jadi sudah tidak ada permasalahan ketika barang itu berbeda dengan apa yang dikirimkan, dan belanja online itu akan lebih gampang. Jadi kita misalkan perusahaan itu ada orang yang mau beli kursi tadi, jadi tidak perlu dia pakai isi bawa meteran lagi, isi ngukur dengan ribet. Jadi dia bisa mendapatkan ukurannya sesuai dengan yang dia inginkan. Mungkin segitu dari saya, Pak James. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika, sangat jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada dari Bagus Aditya, yang mana beliau mempunyai ide mengenai AR untuk pembuatan AR, desain rumah dan model rumah, ruangan rumah, serta ukuran rumah. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Andika mengenai ide dari Bapak Bagus Aditya? Nah, untuk Bapak Bagus Aditya, nah ide ini sangat menarik ya, karena dari beberapa klien yang kami kami kerjakan, klien kami itu ada yang menginginkan dibuatkan sebuah augmented reality untuk desain di dalam ruangannya. Nah, di situ kemarin kita menggunakan salah satu teknologi dari AR itu augmented reality dengan markerless dan menampilkan portal. Jadi ketika dia berada di ruangan ketika portal itu keluar, dia masuk, dia akan melihat interior dari rumah itu. Nah, kemudian ada juga beberapa website yang menawarkan ya untuk menampilkan desain dari rumah. Jadi kalau kita hanya dalam bentuk gambar, ya kan dalam bentuk gambar flat atau 2D, yang itu tidak bisa diputar-putar atau kita bentuk 3D
video, itu otomatis kita tidak bisa melakukan interaksi. Nah, kalau di AR itu kita bisa melakukan interaksi berupa diputar atau di apa namanya diperbesar atau di zoom, itu bisa dilakukan dengan menggunakan augmented reality. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu juga bisa ketika kita membuat desain rumah untuk sebuah BTN atau sebuah perumahan, ya, sebuah perumahan itu kita bisa menggunakan desain itu sesuai dengan GPS yang ada. Jadi ketika menggunakan teknologi GPS-nya itu di rumah di tanah yang kosong atau lahan yang kosong itu nanti bisa kita tampilkan desain rumahnya seperti apa, kayak gitu. Itu sih yang bisa itu bagus sekali untuk diterapkan di augmented reality juga untuk perumahan. Ya, itu sih jawaban dari saya. Bagaimana untuk Bapak Bagus Aditya? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih kepada Bapak Bagus. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Sutari, mahasiswi ITP Markandia. Izin bertanya, apakah teknologi AR dalam jangka panjang akan lebih banyak membantu sektor pemasaran dibanding pendidikan, Pak? Mohon izin dijawab, Pak Andika. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dari Sutari. Jadi gini, untuk saat ini augmented reality itu banyak digunakan masih banyak digunakan di bidang pendidikan, ya. Nah, untuk bidang pemasaran itu juga sekarang sudah mulai digerakkan ke sana. Kenapa teknologi peluangnya sangat besar? Karena hampir semua orang, hampir semua masyarakat itu memiliki smartphone. Ya. Jadi memiliki smartphone, kemudian pemasaran itu akan lebih mudah ketika mereka mengetahui barang yang mereka butuhkan itu bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, realnya seperti apa ukurannya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kedepannya, untuk di pemasaran pun akan jangka panjangnya itu akan bagus ketika menggunakan augmented reality. Untuk sektor pendidikan ya sudah kita pahami bahwa sektor pendidikan juga saat ini banyak menggunakan augmented reality. Tapi untuk pemasaran, untuk kedepannya itu akan banyak menggunakan augmented reality karena sekarang kita sudah masuk ke industri 4.0 dan beberapa teknologi itu sudah mulai masuk ke metaverse. Ya mungkin itu sih jawaban dari saya. Terima kasih untuk Sutari. Bagaimana untuk penanya kepada Putri Sutari? Apakah jawaban dapat diterima? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, dan selanjutnya adalah pertanyaan dari Agung Ramasurya. Izin bertanya, bagaimana cara membuat teknologi AR yang menarik? Adakah tips dan triknya? Terima kasih Pak Agung Ramasurya. Ya, jadi bagaimana cara membuat teknologi AR yang menarik? Sebenarnya kalau kita bertanya bagaimana, itu sekarang harus ditentukan dari target orang yang ingin akan menggunakan augmented reality itu sendiri, ya. Jadi kita pikirkan targetnya misalkan untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak otomatis desain desain itu akan dibuat menarik untuk anak-anak, kayak gitu. Misalkan penggunaan banyak color, itu kan penggunaan color yang yang seimbang, selaras, kayak gitu. Itu sangat penting digunakan untuk konten AR. Dan untuk konten augmented reality itu lebih bagus dikurangi tulisannya, ya. Jadi tidak perlu banyak ada tulisan di sana, lebih banyak ke visual audionya, visual dan audionya.
Untuk audionya misalkan menjelaskan produk itu seperti apa, kemudian interaksinya juga didesain seperti apa, apakah interaksinya hanya bisa diputar, apakah interaksinya bisa diperbesar, kemudian apa namanya, itu bisa dia dibuat di atas meja kayak gitu. Itu yang sangat perlu diperhatikan dalam pembuatan augmented reality. Ya. Nah, untuk tips dan triknya sebenarnya harus untuk pembuatan AR itu harus lebih banyak kita melakukan risetnya dulu. Ya, risetnya misalkan mau seperti yang tadi itu kan memang riset dulu, baru kita ketemu kontennya, dari konten itu baru kita apa namanya, kita analisis konten yang mana yang baik untuk AR, yang mana yang kurang baik untuk diterapkan di augmented reality. Karena akan ini, karena augmented reality itu sangat berpengaruh ke kekuatan HP nanti, ya, kekuatan HP. Jadi kalau memang aplikasinya sangat berat, otomatis kan orang tidak mau download ya. Nah, untuk di virtual Instagram itu juga seperti itu, akan dibatasi penggunaan objek 3D itu maksimal 3, dan maksimal file yang diupload di Instagram itu hanya maksimal 4 MB. Jadi itu harus diperhatikan dari awal. Itu. Ya, terima kasih. Bagaimana untuk Pak Agung Paramasuri, apakah jawaban bisa diterima? Bisa Mbak. Terima kasih. Selanjutnya Kasih. ada pertanyaan lain untuk kepada narasumber kita, Bapak Andika Subagio Putra. Apakah ada pertanyaan yang bisa? Oke, ini dari Komang Bagiarta. Jadi apa pengaruh perbandingan jarak dan skala antara reality dan visualisasi virtual terhadap keadaan nyata? Mungkin bisa dijawab Bapak Andika Subagio Putra. Pengaruh perbandingan jarak. Oke, terima kasih bagi Arta. Untuk jarak dan skala antara reality dan visualisasi virtual itu sebenarnya untuk virtual reality itu sangat sudah apa namanya, desainnya itu sudah didesain nyata seperti aslinya, ya. Jadi dibuat visualnya itu nyata seperti aslinya. Jadi ukurannya itu akan sesuai dengan skala di dunia nyatanya. Tidak akan ada perbedaan. Itu untuk yang place detection tadi, ya, untuk IKEA itu. Jadi ketika kita apa namanya, sudah pasti ukurannya segitu. Ketika kita membeli objek yang aslinya, itu kita taruh di sana, itu akan sesuai dengan ukuran yang ada. Jadi tidak akan ada masalah untuk masalah skala dan jaraknya. Seperti itu sih untuk bagi harta. Bagaimana kepada Bapak Komang Bagiarta, apakah jawaban sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan untuk rekan-rekan yang lain, mari kita bertanya kepada Bapak Andika Subagio Putra, karena materi ini cukup menarik ya. Dan juga siapa tahu ada yang konsultasi mengenai ide-idenya supaya bisa dikembangkan menjadi augmented reality itu seperti apa, itu sangat bisa untuk pertemuan kali ini. Bagi teman-teman, rekan-rekan jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan untuk raise hand atau mengetik di kolom pesan. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya kepada Bapak Andika. Kepada Pak Andika. Oh ya, boleh sekali Cindy bertanya tentang apa? Oke, tadi sempat dikatakan bahwa ada augmented reality yang menggunakan marker dan juga markerless nih. Nah, bisa nggak sih Bapak menjelaskan, bukan menjelaskan sih, atau memberi contoh kira-kira apakah di dunia marketing saat ini, apakah menggunakan augmented reality marker itu masih bisa
pakai itu seperti apa Pak ya? Maksudnya dalam artian apakah menggunakan brosur, katalog yang dibuatkan AR lagi, dan mungkin dicontohkan ke ide-ide seperti itu Pak, supaya teman-teman ada gambaran juga. Nah, untuk augmented reality yang dicetak katalog itu masih sangat apa namanya, masih sangat bagus sih dibuat juga sekarang, karena yang kita lihat di apa namanya di katalog dengan nanti hasilnya di objek yang kita lihat visualisasinya itu kemungkinan akan berbeda. Jadi kalau misalkan ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa katalog itu masih penting. Nah, bentar. Misalkan kalau kita membuat sebuah mesin, ya perusahaan itu apa namanya ingin menampilkan sebuah mesin. Jadi salesnya itu jalan-jalan untuk menawarkan mesin ke sebuah perusahaan mobil atau perusahaan traktor, ya kan itu pasti butuh mesin. Nah di situ dia tidak perlu membawa mesinnya ke sana. Jadi tidak perlu membawa mesin, hanya membawa katalog. Nah di katalog itu kan ketika pembeli itu ingin visualisasinya, bentuk visualisasinya 3D-nya seperti apa, itu dia hanya tinggal membutuhkan augmented reality-nya. Nah di situ di augmented reality itu entah dia mau melakukan apa namanya assembly terhadap mesinnya atau pemotongan terhadap mesinnya, itu bisa dilakukan di situ. Jadi bisa melihat di dalamnya tanpa perlu mencetak banyak lagi. Ya, jadi di katalog itu misalkan cuma menampilkan model jenis mesinnya seperti apa. Nah, di augmented reality itu akan menampilkan detailnya seperti apa. Jadi itu lebih bagus menggunakan augmented reality. Itu sih Bu Cindy. Oke, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan juga dari kolom chat, yaitu dari Boy Cakra yang bertanya, kisaran budget untuk marketing AR. Bagaimana ya Pak Andika? Nah, kisaran budget untuk marketing AR itu tergantung dari kerumitan yang dibutuhkan, kerumitan dari produk itu sendiri. Nah, biasanya itu ketika kita mengerjakan augmented reality itu membutuhkan objek 3D dan apa namanya platform yang kita gunakan. Nah, biasanya untuk biaya yang besar itu akan ada di project atau pembuatan objeknya. Biasanya di sana. Nah, itu kisarannya bisa dari 1 juta sampai bahkan bisa sampai 100 jutaan untuk sebuah budget marketing untuk pembuatan augmented reality. Bagaimana Bu Cakra? Mungkin dari pertanyaannya itu sudah dijawab dengan sempurna ya oleh Pak Andika. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ziarah yang bertanya apakah ada saran aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat AR kita sendiri. Nah, untuk saran aplikasinya, saya menyarankan itu menggunakan Spark AR. Jadi Spark AR itu untuk yang awam atau beginner itu akan lebih mudah menggunakan Spark AR. Dan dari Spark AR itu kita bisa melakukan upload data atau publikasi langsung ke Instagram dan Facebook. Itu. Jadi itu akan lebih mudah ketika menggunakan Spark AR. Spark AR ya Pak. Mungkin Ya. untuk selanjutnya kita akan adakan workshop mengenai Spark AR ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat augmented reality melalui Spark AR ini. Jadi teman-teman bisa membuat augmented reality-nya sendiri sesuai dengan apapun ide yang teman-teman miliki. Apakah ada pertanyaan lagi kepada Pak Andika untuk sesi kita kali ini? Pak Andika, kalau dari saya sendiri, ada tidak Pak contoh
dari augmented reality yang dibuat dari Spark AR. Apakah Bapak ada contohnya supaya bisa ditampilkan ke teman-teman juga? Bentar, coba saya tampilkan. Jadi saya akan tampilkan yang sudah saya publish di Instagram ya. Jadi yang sudah kita publish di Instagram itu bisa dilihat di Instagramnya Git. Ya, di sana kita sudah mempublish beberapa, atau di Instagram saya juga sudah ada. Bentar. Oke, selagi kita menunggu Pak Andika, saya ingin memberikan informasi kembali bahwa Ganesha Inovasi Teknologi ini memberikan jasa untuk pembuatan sistem augmented reality, virtual reality, dan juga pengembangan metaverse. Jadi bagi teman-teman nantinya yang ingin membuat sistem augmented reality ataupun virtual reality, dapat menghubungi kami, baik itu melalui DM Instagram @gitidbali ataupun juga melalui kontak yang tertera pada website kami. Nah, ini beberapa produk AR yang AR yang sudah dipublish. Bentar. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa produk ya yang sudah dilakukan publikasi atau di-share menggunakan augmented reality di Twitter, Instagram, atau Facebook. Ya, kebetulan ini salah satu bisa kita lihat. Nah, jadi tampilannya kalau yang ini itu ketika kita melakukan scan ke kartu atau ke kartu undangan, itu objek itu akan keluar, videonya akan keluar. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi akan ada videonya, ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat di Spark AR itu atau Metaspark ini frekuensi dibukanya itu sebanyak 482, ya. Nah, kemudian yang lagi satu itu ada di di sini. Nah, di sini ada, waktu itu saya juga pernah membuat berfoto sama Pak Menteri, ya, waktu itu. Jadi itu menampilkan menampilkan objek 2D-nya. Nah, jadi bisa menampilkan Bapak Menterinya seperti ini, ya. Itu modelnya menggunakan AR Metaspark, ya. Atau yang ini ketika kita menggunakan salah satu virtual tryout
ya, virtual try-on itu di virtual try-on itu akan ada barongketnya. Misalkan muka kita akan masuk ke situ, di sini kita bisa lihat frekuensi dibuka itu sampai 1.500, ya kan? Ketika kita bisa lihat di sini, ketika AR kita dibuka di filter Instagram itu akan banyak, bisa kita tahu bahwa orang buka itu loh sampai 1.500. Jadi kan sudah banyak yang menggunakan. Kemudian frekuensi dibagikannya itu ada 9 orang yang membagikan. Nah, di sini juga kita bisa dilihat contohnya itu menggunakan virtual try-on. Nah, ini bisa dilihat videonya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita bisa menggunakan buka apa namanya? Buka barongnya, tapel barongnya. Ya. Itu untuk salah satu penggunaan dari AR filter Instagram. Nah, sisanya itu masuk di Instagram klien yang kita kerjakan. Tidak ada di Instagram kita. Mungkin itu dari saya. Wow, keren banget ya. Itu ada 1.000 yang lebih yang mempergunakan augmented reality filter Instagram yang dibuat oleh Ganesha Inovasi Teknologi. Jadi bisa dikatakan bahwa tepat sekali ya untuk menggunakan AR atau augmented reality ini untuk marketing dari produk-produk yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian yang ada di kelas online ini. Baik, sebelum dan saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Andika mengenai ide-ide mungkin yang dimiliki untuk penerapan augmented reality yang ingin dilakukan atau ingin diterapkan? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga feedback untuk kelas hari ini, karena untuk absensi dan untuk link tersebut, selain untuk absensi dan feedback juga adalah untuk mengisi data diri keperluan e-sertifikat. Dipersilakan untuk dibuka kolom chatnya, karena di sana saya kirimkan link untuk keperluan e-sertifikat. Sama dengan absensi ya. Feedback sama dengan absensi, ya benar sekali. Satu link tersebut untuk link feedback dan juga link absensi. Jadi dipersilakan untuk teman-teman yang sudah hadir untuk mengisi link feedback yang ada di dalam kolom chat. Oke, baik, sebelum kita akhiri kelas online kita, saya mohonkan, Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan lagi nih. Boleh tahu proyek AR apa sekarang sedang dikerjakan dari Widya Pertama? Oke, terima kasih. Jadi saat ini mungkin saya tampilkan aja langsung ya. Bisa dilihat sebenarnya di website kita, git.id.com. Jadi di sini ada beberapa proyek yang sudah kita kerjakan. Yang pertama itu ada augmented reality porang yang kemarin dibawa ke Hannover Messe ke Jerman, ya. Itu untuk Kementerian Perindustrian, Dirjen Agro. Jadi itu membuat augmented reality porang. Kemudian ada Innoverse, rancangan dari sebuah metaverse. Kemudian ada VR gamelan, kemudian ada VR untuk temple tour, ada AR book, ada AR card, ya. Situ kemudian ada, nah yang ini kita juga mengerjakan kalau ingin mencoba yang di luar Bali atau yang berada di Jogja,
itu bisa mencoba sensasi augmented reality yang kita sudah kerjakan dan kita publish itu di Museum Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, jadi di Museum Muhammadiyah Yogyakarta bisa melihat objek animasi dalam 3D untuk bola dunia nanti, ya, untuk persebarannya. Nah, kemudian ada filter Instagram untuk industri halal, kemudian ada lontar untuk cerita rakyat, ya. Nah, ini ada yang Prasi Barong, augmented reality kita, kemudian ada yang senjata tradisional. Nah, yang sekarang kita kerjakan dalam proses proses penjajakan itu untuk Taman Mini Indonesia Indah dan beberapa museum di Bali. Itu sih yang kita sekarang sedang lakukan prosesnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak Andika. Dan saya ingin tanyakan lagi sekali nih, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita akhiri kelas online kita pada hari ini? Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti kita bisa buka via online chat, baik itu dari WA maupun dapat juga mengirim pertanyaan melalui email kita, ke email kita, yaitu ganesainovasiteknologi@gmail.com. Nah, sebelum kita akhiri kelas online hari ini, saya mohon untuk rekan-rekan untuk on cam terlebih dahulu untuk pengambilan dokumentasi. Baik, saya pandu untuk pengambilan. Baik, saya pandu untuk pengambilan dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk satu, dua, tiga. Terima kasih. Dan untuk kelas selanjutnya akan diinformasikan melalui WA Group dan juga Instagram kami. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di kelas online kita pada hari ini. Dan sekian saya ucapkan. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga hal-hal yang membuat kurang berkenan. Terima kasih. Dipersilakan untuk live group.